Tapi Juan lebih kepada atau menyarankan padi teman-teman ya. Alasannya pertama karena Juan menguasai di bidang tersebut. Privilege-nya Juan adalah ataupun privilege orang tuanya Juan adalah di bidang pertanian padi. Jadi untuk mengenai selak belutnya padi, alhamdulillah Juan sedikit mempunyai pengetahuan di bidang tersebut. Dan juga alasan berikutnya kenapa Juan lebih memilih padi. Padi itu minim resiko teman-teman ya. Jadi untuk tingkat kebangkrutannya kalau boleh dibilang tidak ada sama sekali. Dan untuk mengspekulasi daripada padi ini bisa. Spekulasinya gimana? Contoh hasil daripada padi ini teman-teman bisa dijadikan sebagai beras untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk dapur. Memang begini teman-teman, memang banyak orang yang bilang oh gampang, padi tinggal dibeli, beras tinggal dibeli kok, tinggal ke pasar atau ke toko-toko beli beras. Tapi perlu diketahui teman-teman, beras terutama yang sudah berkeluarga atau sudah punya anak itu kelihatannya mudah tinggal beli tapi sangat sulit. Oke, kelihatannya mudah dibeli tapi sangat sulit. Ketika kita sudah mengeluarkan uang kita untuk beli beras, otomatis kan banyak nih yang lebihnya kan kembaliannya. Kadangkala kita tidak sadar kita pakai untuk hal-hal yang menurut Juan bukan menjadi kebutuhan. Uangnya semakin mengecil kita pakai untuk apalah, untuk inilah, tidak terasa kan. Tapi kalau kita punya uang lebih, kita sisipkan di bidang pertanian, padi, uang kita tidak bakalan habis teman-teman. Malahan kita akan selalu dapat untung, bukan buntung. Oke. Sekecil apapun, kita tetap dapat untung. Walaupun untungnya mungkin per 3 bulan kita bisa dapat 1 juta atau 500.000 atau 2 juta. Tapi tanda kutip teman-teman, bukan besar dan kecil yang kita dapatkan, tetapi ada pemasukan yang kita dapatkan, ada beras yang kita makan, dan tidak ada ruginya sama sekali. Uang kita kembali. Oke, uang kita kembali. Nah, kalaupun teman-teman atau Juan pribadi tidak punya modal di bidang pertanian padi, kan harga lahan padi ini kan mahal teman-teman. Jelas kalau sesama muda atau punya sudah berkeluarga agak berat untuk membeli lahan padi. Salah satunya yang bisa Juan coba tawarkan adalah dengan cara mengambil gadai. Oke teman-teman ya, ambil gadai tanah padi dengan harga sedemikian, biasanya harganya 20 jutaan sampai puluhan juta sampai ratusan juta, tergantung dari modalnya teman-teman. Tapi teman-teman ya, kelebihannya modal kita kembali gitu. Modal ketika orang sudah punya modal yang gak ada tanah tadi, dia bayar kembali uang kita, ya kita kembali modal. Tapi dalam tanda kutip, selama kita masih menggunakan lahan tersebut atau padi tersebut, ya kita tetap dapat untung teman-teman. Seperhitungan Juan, alhamdulillah Juan sudah punya privilege di bidang itu. Dan lebih tepatnya menurut Juan, untuk teman-teman seperjuangan, kita tidak perlu tunggu modal besar untuk kemudian mengambil tanah gade padi. Bisa kita, dalam artian seperti ini teman-teman, akan sangat sulit ketika kita berdiri sendiri. Dan Juan rasa setiap orang besar atau orang-orang besar di luar sana, atau orang-orang yang kekurangan modal di luar sana termasuk Juan, pasti tanda kutip membutuhkan partner atau sponsor. Nah, partner dalam artian begini atau sponsor dalam artian begini teman-teman. Oke, kita punya modal nih segini, ada orang gade tanah 20 juta, sedangkan uang Juan cuma 10 juta. Contoh misalkan. Nah, gimana nih caranya Juan untuk mendapatkan uang 10 juta ini? Ya, salah satu yang bisa kita lakukan bersama adalah Juan join dengan teman-teman.
atau teman-teman join dengan Juan. 10 juta nih kurang, oke Juan aja teman, bro ada ndak kayak uang 10 juta gitu. Oh ndak ada bro, cuma 5 juta aja, boleh. Atau ada teman yang lagi, bro saya mau ikut nih, atau kawan saya mau ikut nih di bidang itu, nah uang saya cuma 5 juta, ya alhamdulillah, artinya 20 juta kita udah penuhi 20 juta. Kemudian hasilnya gimana nih, kata teman-teman misalnya, rugi ndak? Juan bilang ndak ada ruginya sama sekali, insya Allah ndak ada ruginya sama sekali. Hasilnya Juan berikan gambaran, hasilnya itu tipis, tapi bukan berarti kita rugi. Hasilnya tipis, kita ndak rugi. Kembali lagi, bukan masalah besar kecilnya yang kita dapatkan, tapi ada yang kita tunggu, ada beras yang kita makan, begitu teman-teman, dan uang kita kembali. Contoh dari 20 juta itu kita dapat menghasilkan 1.500.000 nih, 1.500.000 atau enggak 1 juta per 3 bulan lebih. Oke, kalau kita bagi 3 berarti sekitaran berapa ya? Kalau 1 juta kita bagi 300 berapa ya? Bentar ya, biar lebih teliti Juan bagi teman-teman ya. Karena memang kita harus teliti dalam melakukan segala sesuatu agar tidak ada kekeliruan. Mana kalkulator ya? Kalkulator. Oke. 1 juta dibagi 3, kita bagi 3 ya, sama dengan 1 juta dibagi 3 sama dengan 333.003 rupiah. Nah gimana nih untuk timbul pertanyaan kemudian dari teman-teman, nah gimana nih mengenai bibit atau orang yang kerja. Ini sepengalaman Juan yang udah bergerak di bidang ini. Kita kalau mau zona nyaman, zona aman, kita nggak perlu lagi kerja gitu. Biarkan orang lain yang bekerja dengan sistem bagi hasil 50-50. Misalnya nih hasil dari 20 juta tadi, yang kenapa Juan kategorikan 1 juta, ini kan pengalaman Juan nih, bagi hasil Juan cuma dapat 1 juta lebih gitu per 3 bulan. Tapi Juan ambil tolak ukur paling rendah 1 juta. Nah, di 20 juta ini, modal yang kita punya, kita dapat menghasilkan itu sekitaran 3 juta per 3 bulan atau 3 bulan lebih. Atau 2 juta lebih per 3 bulan lebih kalau kita sendiri yang kerjakan. Tapi karena kita sibuk dengan urusan lain dan juga kita takut dengan resiko pengeluaran, maka dipakailah sistem bagi hasil. Artinya kalau ditarik kesimpulan dari sistem bagi hasil, kita dapat menghasilkan untuk 3 orang 333.003 rupiah. Kemudian apa pengeluaran yang kita lakukan? Pengeluaran yang kita lakukan cuma satu, beli pupuk. Pupuk untuk 20 juta itu kiraan 1 sak saja yang kita keluarkan. Harga pupuk 1 sak ya cuman biasanya 100 lebih. 100 lebih artinya modal yang kita keluarkan itu kalau dibagi 3, anggaplah 135 lah, 140 lah harga pupuk. Dibagi 3, modal yang kita keluarkan 46.000. Kemudian hasil yang kita dapatkan tipis 290 sekian hasil yang kita dapatkan. Tapi teman-teman, kembali lagi, itu jalur aman yang Juan coba rekomendasikan. Beras kita dapat, uang kita kembali. Timbul pertanyaan, tipis nggak cukup buat makan.
Kembali lagi teman-teman, yang kita butuhkan bukan buat keuntungan, tapi yang kita butuhkan adalah isi dapur atau uang kita ini aman gitu. Semakin mau untung besar, kita harus keluar modal besar. Kalau kita cuma ngeluarin modal cuma 5 juta, anggaplah 10 juta, tipis juga yang kita dapatkan, sedikit juga yang kita dapatkan. Tapi uang kita kembali dan kita tetap dapat untung, tidak ada buntung, tidak ada. Dalam bidang pertanian padi tidak ada yang namanya kerugian, sepengalaman Juan. Kalau bagi hasil tidak ada kerugian sama sekali. Dan tidak ada matinya teman-teman ya. Tidak ada petani padi itu yang mati, yang hari ini tiba-tiba tutup. Tidak ada teman-teman, sepengalaman Juan. Kalau dia udah bergerak di bidang pertanian padi, dia akan jalan terus sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tanda kutip tidak ada masanya. Oke, kenapa Juan lebih condong ke situ dan tidak condong ke bidang bisnis yang lain? Contohnya kayak jual beli apa sebagainya. Karena Juan mempertimbangkan resiko, dan kadangkala ketika kita udah mengalami namanya resiko, kita akan tutup, usaha itu akan tutup. Percayalah teman-teman, percaya sama Juan, banyak usaha di luar sana yang Juan udah lihat udah tutup karena tutupnya lebih kepada sepi gitu, sepi pembeli, atau enggak rasanya kurang enak, atau enggak ada persaingan atau kompetitor, makanya tutup begitu teman-teman, atau banyak yang utang sebagainya. Tapi di bidang pertanian Juan rasa mungkin kalau teman-teman lebih dalam dan paham atau mengguliti bidang ini, Juan rasa ini adalah salah satu hal yang paling tepat untuk teman-teman yang punya uang lebih kemudian bingung mau dialokasikan ke usaha mana. Juan sarankan di bidang pertanian padi. Coba kalau tidak percaya, coba teman-teman survei di luar sana dan tanya kepada orang-orang tua. Jangan tanya kepada anak-anak muda. Tanya kepada orang-orang tua yang sudah berpengalaman, yang sudah makan garam, yang sudah jam terbangnya tinggi. Mereka akan lebih sepakat dan setuju dengan apa yang Juan katakan. Percayalah. Tapi ketika teman-teman berkonsultasi dengan sesama kaum muda, mungkin anak-anak muda akan lebih kepada bagaimana memunculkan ide-ide baru kemudian dijadikan sebagai bisnis. Lebih tepat seperti itu mungkin. Tapi semakin berjalannya umur, bertambahnya usia, tenaga kita terbatas, modal kita terbatas, baru kemudian kita akan paham di bidang pertanian lah sebagai pondasi paling bagus. Oke teman-teman, semoga masukan dari Juan ataupun saran dari Juan bisa teman-teman coba lebih mencerna, lebih mengkaji lebih dalam. Mudah-mudahan diterima oleh teman-teman, alhamdulillah, supaya sekiranya kita bisa jalan bersama di bidang pertanian. Dan kuncinya teman-teman, tabung dan simpan uangnya teman dulu. Oke, tabung dan simpanlah uangnya teman-teman lebih dulu, agar nanti ketika Juan sampaikan atau ada orang yang gak ada tanah, langsung bisa kita eksekusi. Oke, simpan dulu uangnya teman-teman, simpan dengan baik dan rapat-rapat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman seperjuangan.